buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali, yaitu penampilan dalam mempertebal iman. Masya Allah. Nah jamaah, ini tadi sebelumnya sudah dikatakan oleh guru-guru kita seperti apa batasan-batasan dalam berpakaian sesuai dengan syariat, dan juga seperti apa batasan dalam memanjangkan rambut bagi laki-laki. Nah Ustadz Syam, ini pakaian perempuan itu kan katanya harus bisa menutup aurat sampai kaki. Nah, tapi ada juga yang katanya masih banyak lah yang nggak pakai kaos kaki gitu misalnya Ustadz. Nah ini sebenarnya seperti apa ya Ustadz? Karena kan misalnya nih bajunya jadi kotor atau kena najis nih misalnya yang nggak pakai kaos kaki. Jadi kayak terlalu panjang karena nyeret-nyeret kemana-mana. Nah itu kan nggak bisa dipakai sholat, beresiko. Nah itu jadinya harus seperti apa ya Ustadz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Habib Utsman, Ustaz Aliza yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta Kak Aca. Perempuan kan udah tahu semua auratnya. Auratnya perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajahnya. Gitu. Telapak tangan dan wajah itu ini batinnya di dalam, ini juga termasuk. Jadi kalau Syafi'iyah ini dan ini termasuk daripada bukan aurat. Jadi boleh terlihat gitu. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Berarti kalau disebutkan seluruh tubuh, kaki pun termasuk. Nah ini kita perlu ketahui sama-sama teman-teman bahwa aurat dalam sholat itu yang terlihat dari depan, ya samping kiri kanan dan atas. Kalau dari bawah itu enggak termasuk aurat. Misal tadi yang bapak-bapak pakai sarung itu kan kalau pakai sarung itu kan jelas aurat kita tuh kelihatan kalau dari bawah. Ya kan, kelihatan kalau dari bawah, anaknya pun main gitu dilebar-lebarin sarungnya, kelihatan gak dari bawah kira-kira? Kelihatan, tapi tidak termasuk aurat kalau kelihatannya dari bawah. Makanya di sini juga ada perbedaan pendapat nanti, si perempuan ini kalau sholat ini dagunya ditutup nggak pakai mukena atau terbuka aja, karena kan dari bawah gitu. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, kalau mau aman tertutup sajalah dagunya. Jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan wanita yang pakaiannya menjulur? Laki-laki itu kan ada isbalnya. Jadi la isbal gitu, tidak boleh melewati mata kaki gitu pakaian daripada laki-laki. Ini kami juga ikut pendapat yang mengatakan sebenarnya di atas mata kaki itu bukan wajib tapi sunnah, mustahab. Ya, kami kembali pendapat tersebut. Kemudian perempuan itu isbalnya adalah ketika bajunya kepanjangan sebenarnya. Jadi kalau laki-laki, isbalnya laki-laki, celananya di bawah mata kaki, isbalnya perempuan ketika gamisnya melewati satu hasta. Jadi batasnya itu adalah satu hasta. Berapa itu satu hasta? Satu hasta kira-kira, kalau sentimeter, kira-kira 45 cm atau 2 jengkal gitu, 5 cm atau 2 jengkal. Jadi kalau 45 cm enggak boleh perempuan itu gaunnya panjang sampai melebihi daripada 45 cm. Itu pendapat yang kami pegang saat ini. Jadi bagaimana kalau panjang? Oh loh kok katanya muslimah tapi kok enggak menjaga banget. Itu yang dipakai jalan, terus kena kotoran, tiba-tiba itu juga yang dipakai pengajian, itu juga yang dipakai sholat, enggak pakai mukenah lagi. Karena emang pakainya udah syar'i gitu ya. Iya pakainya udah syar'i gitu. Gimana sih Ustadz? Kadang kan maksudnya Aca kalau misalnya lagi pakai dress gitu, terus kan misalnya jilbabnya agak panjangan, jadi suka sholat pakai baju itu gitu. Enggak pakai mukena? Enggak. Ketahuilah jikalau Anda sudah memakai pakaian sehari-hari Anda untuk sholat wahai perempuan, ketahuilah bahwa pakaian Anda adalah pakaian syar'i. Tapi kalau ada perempuan yang masih ragu-ragu pakai pakaiannya untuk sholat, ketahuilah bahwa dia ragu apakah saya ini syar'i atau tidak. Jadi kalau mau membuktikan bahwa Anda syar'i atau tidak, apakah pakaian yang Anda gunakan sehari-hari Anda pakai sholat? Kalau Anda pakai untuk sholat berarti Anda mengakui diri Anda bahwa Anda sudah menutup aurat secara sempurna. Tapi kalau Anda saja masih pakai mukena berarti Anda ragu bahwa Anda syar'i sehari-hari. Anda sendiri meragukan diri Anda. Maka subhanallah kembali ke pakaian yang panjang tadi. Bagaimana kalau panjang? Oh berarti tidak boleh lebih dari 45 cm atau satu hasta. Berarti dia tidak lebih daripada itu. Bolehkah? Boleh. Maka Ummu Salamah pernah bertanya kepada baginda Nabi SAW ketika ditegur. Wah kok kayak gitu? Entar kalau kena najis gimana? Entar kalau kena kotoran? Ternyata kalau tanah kering berarti tanah selanjutnya akan membersihkannya. Jadi subhanallah yang membersihkannya adalah tanah selanjutnya. Kecuali tempat kotoran yang basah atau yang najis yang kelihatan fisiknya. Udah jelas-jelas di situ, maaf.
ada kotoran ayam misalnya atau ada kotoran kucing, sengaja dilewatin kan bersih Ustaz. Tanah selanjutnya membersihkannya. Oh tidak, oh tidak. Jadi yang jelas-jelas fisiknya najisnya jangan sampai terkena. Tapi kalau sudah kering, tanah kering seperti misalnya di Jazirah Arab itu bersih. Atau kalau becek jangan sampai itu terkena. Diangkatlah, ya yang penting tidak kelihatan daripada auratnya. Ya, benar. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama. Ya, jemaah, jadi ada beberapa hal tertentu ya yang itu dikatakan najis atau tidaknya ya Ustadz Syam ya. Masya Allah, semoga kita selalu menjaga pakaian kita ya dalam kebersihan untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jemaah, ini berikutnya ada tayangan lagi video lucu laki-laki dengan penampilan perut buncit. Seperti apa? Ini dia tayangannya. Ayah, ini bajunya siapa? Oh ini kaosnya ayah Larix, tapi yang lama. Sebetulnya masih bagus sih, tapi udah nggak muat. Tapi ayah coba dulu ya. Ya ampun, perut ayah kayak orang hamil. Emang berat badannya ayah berapa? Coba lihat. Oke, ayah timbang dulu ya. Yuk. Hamil 100 kilo ya. Iya, jamaah, ini zaman sekarang ya banyak banget ya mungkin kita temuin orang yang punya perut buncit, tapi padahal katanya Rasulullah itu ngelarang umatnya punya perut buncit. Nah seperti apa nih? Benarkah bahwa Allah dan Rasulullah melarang laki-laki memiliki perut buncit dalam penampilannya? Seperti apa? Ya silakan Ustazah Liza. Ya, izin Ustaz Syam, Habib Usman, Kak Aja. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Wabarakatuh. kameramen yang perutnya buncit langsung menguruskan perutnya ini. Langsung mengecilkan perutnya. Baik, sebagai bentuk kecintaan Rasulullah SAW terhadap umat Islam, terbukti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala untuk pertama kali, apa yang diucapkan Kanjeng Nabi? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Sebaik-baik salam penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dijawab dengan Allah dengan caranya sendiri. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan Rasul tidak egois, Rasul tidak apatis, membagikan kepada umatnya assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu tanda cinta Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya. Dan salah satu tanda cinta Rasul kepada umatnya melalui sabdanya dikatakan hal-hal yang paling aku khawatirkan melanda umatku ialah besar perut, banyak tidur, pemalas dan lemah keyakinan. Hadis riwayat Darqutni an Jabir. Hadis tersebut merupakan kekhawatiran Rasulullah SAW akan penyakit-penyakit yang dapat menjangkiti umatnya dan menyebabkan umat ini menjadi umat yang kalah dan tidak memiliki kehormatan. Apa sih penyakit dari perut buncit itu? Pertama, besar perut artinya lebih mementingkan urusan duniawi. Orang yang terjangkit penyakit ini sepertinya tidak segan-segan menghalalkan segala cara untuk memperoleh apa yang diinginkan. Yang kedua, karena perut buncit jadi banyak tidur. Penyakit ini menyebabkan orang kehilangan produktivitasnya dalam bekerja. Selain itu, bahaya yang paling utama adalah orang-orang tersebut dapat meninggalkan kewajibannya dalam beribadah. Na'udzubillah. Yang ketiga, perut buncit bisa jadi malas. Malas menyebabkan seseorang kehilangan kreativitasnya dan membuang-buang waktu secara percuma. Jadi jika umat terjangkit penyakit ini, na'udzubillah, maka kehancuran dan kemunduran umat Islam adalah keniscayaan. Keempat, lemah keyakinan. Penyakit ini menyebabkan seseorang tidak memiliki pendirian yang tetap. Jika umat ini terjangkit penyakit seperti ini, maka umat akan sangat mudah diadu domba, diprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ingat, khairu ummatil qarni alladzi bu'istu fihim tsumma alladhina yalunahum tsumma yakhluf qaumu yuhibbuna as-samana yashhaduna qabla an yustashhadu. Sebaik-baik umatku adalah masyarakat yang aku diutus di tengah mereka. Setelahnya para sahabat, kemudian generasi setelahnya, kemudian datang kaum yang suka menggemukkan badan. Mereka bersaksi sebelum mereka dimintai saksinya. Hadis riwayat Muslim. Ingat ya, ini bukan gemuk bawaan. Gemuk yang tidak tercela, yakni bukan karena malas atau banyak makan.
Ada kok meskipun gemuk jadi pahlawan bagi umatnya dan berusaha melakukan aktivitas yang bermanfaat sebagaimana Rasulullah SAW berbadan besar namun rajin beribadah. Yang dikhawatirkan datangnya rasa malas yang cenderung menjadi jalan pintas. Kerjaan orang yang malas itu yang jadi jalan pintas. Jalan pintas, kerjaan orang yang malas. Ingin kaya, jalan pintas, tak mau bekerja keras. Asik, Masya Jeng Allah. jeng. Oleh karena jaga kesehatan kita, jaga tubuh kita, jangan terlalu gendut, jangan terlalu kurus juga tersangka umat Islam kagak ada punya gizinya. Nah. Ya, oleh karenanya benar-benar diperhatikan kesehatan, mudah-mudahan jadi umat yang Allah muliakan. Amin, Insya amin ya robbal Allah. alamin. Ya jamaah, jadi tadi yang seperti dikatakan oleh Ustazah Liza ya, jadi bukan karena perut buncitnya bentuk fisiknya ya Ustazah, tapi lebih kepada keburukan yang ada di dalamnya ya. Karena pada dasarnya kita harus saling menjaga kesehatan. Nah Habib, ini Aca mau nanya nih ya, pertanyaan sebelum iklan tadi nih, rahasianya biar kita sesama pasangan bisa punya body goals nih. Nah bagaimana cara Rasulullah dan istrinya Aisyah dalam menjaga penampilan dan keindahan tubuh mereka? Silakan Habib. Afwan Syam, afwan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan istrinya berolahraga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berjalan ke masjid jalannya cepat. Ketika ke pasar jalannya cepat. Ketika ke rumah sahabat jalannya cepat buru-buru. Yang dimana jalannya itu mengandung sebuah olahraga. Ada jalan cepat, jalan kecil. Sehingga sahabat tuh banyak yang ketinggalan jalannya. Itu bentuk olahraganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiada satupun kulihat lebih indah, lebih istimewa. Yakni lebih yaitu Rasulullah. Pokoknya Rasulullah lebih indahnya, perangainya, budi pekertinya, bahkan Rasulullah badannya pun bagus. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wajahnya bercahaya dan tiada seorang pun yang kulihat lebih cepat jalannya, yakni baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana bumi dilipat untuknya saking cepat jalannya. Sungguh kami harus berusaha payah nih untuk ngejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah jalannya cepat sehingga sahabat tuh ngejarnya susah. Jadi Rasulullah SAW itu bentuk olahraganya. Dan yang kedua, Rasulullah SAW suka lari. Yang dimana Rasulullah SAW pernah bertanding dengan siapa? Dengan istrinya, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yang dimana Rasulullah SAW itu belajar lari atau latihan lari bersama istrinya. Istrinya bilang, saya menang. Dan kemudian ketika aku berhenti, badannya besar, ya kan, menjadi agak gemuk. Maka Rasulullah SAW bertanding lagi denganku dan dia yang menang. Ini olahraganya bareng berdua nih. Masya Allah. Khiyarikum linisaihim. Khairukum linisaihim. Wa ana khairukum li ahli. Bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad SAW cinta sayang sama istrinya, menghormati istrinya, mengajak jalan bareng, ngajak olahraga bareng. Nah suami juga ajak istrinya, ayo olahraga bareng, main sepedahan bareng, lari bareng. Jangan gak diajak karena punya niat dan tujuan yang berbeda. Ingat, jaga pandangan, jaga hati, jaga jiwa. Sungguhnya manusia itu berharap akan mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Olahraga yang dilakukan dengan cara olahraga yang sehat, bukan olahraganya benar, olahraganya tapi kemana-mana, jangan. Dan apalagi yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah gulat. Rasulullah pernah dengan sahabatnya itu bergulat, dan bahkan yang lebih jago Rasulullah gulat selalu menang. Gulat bukan bentuk daripada penghinaan ataupun pelecehan. Yang dimana gulat ini adalah olahraganya Rasulullah. Dan gulat dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW dengan sahabatnya, dan Rasulullah selalu menang dalam gulat tersebut. Bahkan Rasulullah pernah bergulat dengan Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya, yang dimana Rasulullah memenanginya, itu Rasulullah. Dan apalagi yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah berenang. Segala sesuatu yang ada di dalamnya tidak mengandung zikrullah, berzikir kepada Allah atau mengingat Allah, merupakan perbuatan sia-sia. Tapi yakni kecuali nih ada 4 hal yang dimana ini dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama, mula'abbatur rajul imra'atuh. Sanda gurau suami dengan istrinya. Kan kita kan selalu ingat kepada Allah, ittaqullah dimanapun berada. Haitsuma kunta watbi'ati sa'asanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Iya, ingat kepada Allah, tapi ada yang dimaafu, ada yang dimaafkan. Seorang istri wajib untuk menggauli istrinya, mengajak bicara terhadap istrinya,
berbaik sangka terhadap istrinya dan berbicara dengan penuh kelemah lembut terhadap istrinya, ajak ngobrol, ajak main, ajak bercanda. Itu sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan apalagi farasah yang dimana bermain kuda atau melatih kuda, ketangkasan, itu bentuk olahraga yang Rasulullah. Dan apalagi goradain, yakni memanah, dilatih memanah. Wa masyu rajuli bainal goradain, latih manah itu sunnah baginda karena kefokusan, ketangkasan dan juga kecerdasan dalam memanah karena ada keterampilan di dalamnya. Dan apalagi yang dilakukan Rasulullah, wa ta'allamur rajul sabahata, yakni mereka yang suka berenang karena berenang olahraga, tangannya main, kakinya main, semuanya main. Ini olahraganya baginda Nabi SAW untuk menciptakan badannya bagus, badannya juga kuat. Nah, oleh karena itu, yang di rumah nih, olahraga yang benar, olahraga yang baik, ajak Istrinya juga. Ya Habib, berarti ini sebenarnya olahraga ini udah ada pada zaman Rasulullah ya Habib, Betul. bukan zaman sekarang aja nih baru tren ya. Ya balik lagi ya jamaah, kembali lagi niatnya kita berolahraga tadi kata Habib untuk apa, karena apa. Jadi jangan sampai kita melakukan perbuatan yang sia-sia. Balik lagi niatnya untuk menjaga kesehatan. Ajak istrinya jamaah ya. Nanti niatnya jadi beda nih, subhanallah. Ya Ustadz Syam, ini kan zaman milenial sekarang kan orang tuh banyak ya yang pengen ngikutin deh ya semua Tren. gaya gitu. Trennya tuh Yes. kayaknya harus sesuai track gitu, on track. Kayaknya gue tren lagi kesini gue harus ngikutin gitu. Nah ini tuh orang misalnya kayak ngewarnain rambut gitu kan, pakai pewarna. Terus misalnya juga alis diwarnain pakai henna karena katanya Emang ada? halal. Ada, Ada? Masya Allah. Warna apa alisnya jadi? Sekarang udah ada. Jadi kayak sulam alis kan nggak boleh tuh, tapi dipakainya henna. Oh, tapi warnanya sama? Biar jadi halal Oh, katanya. Nah siap. kayak misalnya kita habis nongkrong nih kelihatan keren dan gaul. Nah yang penting kan bukan warna hitam yang Allah larang gitu kan dalam mewarnai rambut gitu. Nah ini sebenarnya apakah kita diperbolehkan menggunakan cat rambut ataupun pewarna rambut dengan tujuan untuk terlihat keren? Nah seperti apa Ustadz? Silakan. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Habib Utsman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Tafadhol. Ustaz Aliza yang dimuliakan Allah, Kak Aca yang dimuliakan Allah. Bolehkah orang terlihat keren? Ya boleh tuh. Boleh nggak orang pakai pewarna rambut untuk terlihat keren? Siapa sih orang pakai pewarna rambut untuk terlihat jelek? Nggak ada kayaknya. Semuanya mau terlihat keren. Orang menutup aurat untuk terlihat jelek? Enggak dong. Orang menutup aurat untuk terlihat keren dong. Orang menutupi aib, kan aurat itu artinya aib. Aurat itu artinya kekurangan. Ketika Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa alaihissalam dikeluarkan dari surga, itu kan tersingkap gitu kan, tersingkap auratnya, maka mereka takut karena tahu bahwa aurat itu adalah aib gitu, kekurangan. Maka orang yang mengumbar auratnya berarti dia mengumbar kekurangannya. Jadi kalau orang mewarnai rambut untuk terlihat keren, memang tujuannya untuk keren kok ya. Jadi sekarang yang harus kita bahas hukumnya sekarang, hukumnya. Bolehkah mewarnai rambut? Ya, sekarang yang pertama warnanya. Dalam riwayat disebutkan Nabi SAW berbicara kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda. Pada saat itu ayah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda dalam keadaan tua dan beruban. Maka baginda Nabi SAW memerintahkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk membantu ayahnya nyemir rambutnya, ngecat rambutnya, tapi tidak dengan menggunakan warna hitam. Sekarang dari bahannya. Bahannya lah yang menjadi perdebatan ulama. Kalau zatnya udah hilang, warnanya masih ada, itu diperbolehkan. Kenapa? Karena tembus air wudhu. Bukan berarti tidak boleh sholat, tapi wudhunya yang tidak sah kalau zatnya masih ada. Makanya tadi permasalahan kutek, Habib Utsman menyampaikan kenapa nggak boleh, karena tidak tembus air wudhunya. Nah sekarang rambut, zatnya udah hilang karena kan ditempel, terus hilang nih zat-zatnya nih, yang tinggal warnanya. Apakah itu masuk air? Kalau masuk air, tembus air, berarti boleh saja. Yang jelas bukan untuk tujuan yang macam-macam, hanya untuk terlihat indah, jangan sampai malah norak warnanya gitu ya. Jadi balik pilih lagi warna yang bagus penampilan aja. ya, Ustadz Penampilan ya. biar kan tujuannya biar keren. Benar, gitu. jadi Iya. boleh, cuman boleh saja. akan lebih baik kalau kita menerima apa yang Allah kasih Betul, ya. yang Masya tidak boleh Allah. sebenarnya merubah. Kalau merawat itu boleh-boleh saja. Benar. Kalau bahannya malah merusak rambut, merusak kulit kepala, nah itu tidak boleh Itu karena jangan merusak ya. diri. Pokoknya tujuannya balik lagi untuk keren ya jamaah, Betul. bukan untuk menipu
nih ya Bukan, sekali bukan. lagi, subhanallah. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Sip. Ya jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah karena setelah ini akan kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari sosial media. Tetap di Islam itu indah, jamaah alhamdulillah.